siapa ya teman-teman? 17 tuntutan bagi mereka karena mereka memiliki kekuasaan tapi tidak dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya. Maka dari kawan rapatkan barisan terus bersama. Hidup rakyat Indonesia. Hidup perempuan yang melawan. Hidup para buruh. Hidup petani. Hidup pada martir yang pada meninggal di hari-hari sebelum hari ini, teman-teman semua. Hidup para martir. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak buat teman-teman mahasiswa UI dan teman-teman mahasiswa UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Kita sekarang berdiri di depan Dewan Perwakilan Rakyat yang katanya wakil rakyat tapi berperilaku seperti halnya raja. Mungkin hari ini gua dan teman-teman UIN Syarif Hidayatullah Jakarta akan mendoakan bapak-bapak dan ibu-ibu DPR. Mungkin hari ini kita mendoakan dengan mengucapkan Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oke, kenapa kita doakan biar hatinya terbuka untuk rakyat, bukan untuk ketum parpol. DPR RI 2024-2029 banyak sekali para pejabat yang tidak pernah disekolahkan dengan komunikasi publik. Seharusnya sebelum mereka naik harus disekolahin dan dikader dulu di ketum parpol. Kemudian bukan perwakilan rakyat semata, tapi banyak sekali pejabat, menteri, pembantu presiden yang tidak pernah sekolah walaupun sudah di Magelang. Emang di Magelang itu tidak ada sekolah politik atau tidak ada sekolah komunikasi publik? Seharusnya ada kan, tapi itu mungkin cairan saja. Betul ya? Betul ya? RUU berapa ada tidak pernah dipublik. Banyak sekali tentunya dari masyarakat, dari mahasiswa ingin menunggu terhadap kebijakan-kebijakan pejabat yang pro terhadap rakyat Indonesia. Di sini kami datang untuk merespon dan menagih janji 17+8. 17+8, apakah tidak malu mereka dikasih PR oleh rakyat? Apakah tidak malu? Seharusnya malu. Kalau masa UIN teman-teman dikasih PR sehari, sudah kelar itu kan sehari. Dan ini pejabat, duit banyak, memiliki mampu kekuasaan, pemerintahan kendali, tidak pernah merespon. Kenapa? Karena mungkin belum ada orderan dari ketua partai. Benarnya? Betul-betul. Kemudian di sini kami selain menuntut dan meminta respon terkait 17+8, kami dan teman-teman UIN Syarif Hidayatullah Jakarta khususnya memiliki 10 tuntutan. Yang pertama, menuntut transparansi pencabutan tunjangan DPR RI dan hilangkan anggaran yang tidak menguntungkan rakyat. Walaupun sudah terlaksana, itu belum ada transparansi. Maka dari itu kami ingin membuka transparansi tunjangan. Kemudian yang kedua, menolak kenaikan pajak buruh bangunan. Teman-teman sudah diperlihatkan dan dipertontonkan oleh kepala daerah yang berada di Jawa Tengah. Sudah diperlihatkan belum? Apakah saat ini DPRD, DPR RI dan pusat sudah merespon atau sudah ada pengkajian terkait pemakzulan? Apakah sudah ada? Mungkin tidak ada. Kenapa? Karena masih dekat dengan kekuasaan. Padahal rakyat menginginkannya untuk dimakzulkan.
Kemudian yang ketiga, kami juga menuntut untuk mengesahkan rancangan Undang-Undang Perampasan Aset. Undang-Undang Perampasan Aset ini sangat lama sekali. Kenapa? Mungkin para pejabat publik semuanya terkena oleh kasus korupsi. Benar atau tidak? Benar, gimana mereka mau bunuh diri kalau disahkan? Benar atau tidak? Kemudian selanjutnya, kami juga menolak RKUHP. Yang kelima, menuntut transparansi proses hukum dan menghukum jerat pelaku dari kebrutalan aparat. Kemarin sudah terjadi, tentunya dari saudara kita, dari abang kita, yaitu Ojol Afan Kurniawan, terlindas. Yang katanya polisi itu penjaga keamanan dan polisi itu mengamankan masyarakat, mengamankan negara. Namun nyatanya dia malah menjadi seorang pembunuh yang terlindungi oleh kekuasaan. Entah hukuman apa yang setimpal dengannya. Mungkin sekarang diturunkan atau kena etik. Tentunya kami juga menginginkan hukuman yang adil. Bisa 10 tahun penjara, 20 tahun penjara, bahkan seumur hidup. Semangat! Kemudian kami juga menuntut yaitu bebaskan demonstran yang tertangkap. Kami dari mahasiswa UIN Jakarta tentunya memiliki alumni sahabat Muzaffar Salim. Beliau ditangkap dan menjadi tersangka sekarang di Polda Metro Jaya. Kami juga menuntut, beliau adalah alumni angkatan 2020. Mohon buat polisi untuk membebaskan. Bebaskan! Itu adalah teman-teman kami dan dia seorang aktivis. Kemudian selanjutnya, hentikan represivitas aparat terhadap demonstran. Kita berdemo, kenapa? Karena banyak sekali kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Banyak sekali kebijakan-kebijakan yang diselesaikan dengan forum-forum perkopian. Seharusnya kebijakan itu dikaji, dipelajari, dan diberikan transparansi. Teman-teman mungkin hadir di sini, mahasiswa UI dan mahasiswa UI itu mengkaji tidak demonstrasi hari ini? Mengkaji? Kalau DPR mungkin tidak ada kajian, teman-teman. Cuma dikumpulin oleh ketum parpol, dikopiin. Gimana Adinda? Ya? Gimana Adinda? Undang-undang apa yang ada kepentingan buat kita? Sahkan saja Adinda. Tidak ada kajian dan tidak ada kajian ini yang seperti itu. Sepakat ya teman-teman? Kemudian kami yang kedelapan, kami menuntut dan mendesak Presiden untuk melakukan reformasi Polri dan mengeluarkan dekret Presiden untuk pencopotan Kapolri. Sekarang kita sudah tahu ada pergantian kabinet sekitar 4 atau 5 orang, tapi Kapolrinya tidak diganti. Entah kenapa tidak diganti, mungkin karena faktor kekuasaan juga ya teman-teman. Itu sangat kuat sekali. Kami juga menuntut Presiden untuk mengeluarkan dekretnya untuk menurunkan Kapolri dan menggantikannya. Kemudian yang ke-9, mencabut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2025 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Yang ke-10, mendesak para ketua partai untuk mengevaluasi besar-besaran para kadernya yang mendapatkan kursi legislatif. Walaupun kemarin sudah ada yang dinonaktifkan, walaupun sudah ada yang dinonaktifkan, tapi itu tidak sama sekali merespon kegelisahan rakyat. Kenapa? Karena di waktu nanti mungkin saja setelah dinonaktifkan bisa diaktifkan kembali. Kami menuntut hal itu dan semoga tuntutan kita hari ini, demonstrasi hari kita hari ini direspon oleh pejabat publik, direspon oleh pemerintah, direspon oleh DPR RI, dan terkhusus buat ketum parpol. Karena teman-teman, sebenarnya hari ini kita berdemonstrasi bukan hanya kepada DPR RI. Kenapa? Karena yang memiliki kekuasaan hari ini ialah ketum parpol. Dan semoga para ketum parpol itu juga terbuka.